Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin mujahirin dan tahirin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini, tepatnya pada malam yang ke-25 insyaallah dari Ramadan 1443 Hijriah, dan sebanyak 24 hari lebih kurang kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan segala amalan-amalan yang kita laksanakan, baik amalan yang diwajibkan oleh Allah ataupun yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah Rasulullah SAW dengan salam: Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, adik-adik, kaum kerabat sedang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah merupakan madrasah. Mungkin barangkali beberapa ustadz yang menyampaikan sebelum kita ini telah ada pernah menyampaikan, tetapi mungkin barangkali nanti redaksinya berbeda dengan ustadz yang lain. Jadi ibu-ibu, Ramadan itu adalah madrasah. Apa arti madrasah itu, Bu? Sekolah. Madrasah itu adalah bahasa Arab ya, yang mengartikan sekolah. Sekolah bagi orang yang beriman, memupuk ulang kembali keimanan itu sebagai media membangun akhlakul karimah yang baik, membangun karakter yang baik dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala. Kami ulangi, Ramadan itu adalah madrasah Allah, sekolah bagi orang yang beriman untuk memupuk ulang kembali keimanan kita itu. Ini ada model itu bahasanya, Pak. Keimanan itu ada naik turun, ada rendah tinggi. Ketika datang keimanan yang rendah dengan provokasi dengan yang lain, itu mudah tergoyah kalau keimanan awal-awal. Kadang-kadang ada yang kamu disogok dengan seperti serungkui, hilang sebuah keyakinan. Kadang-kadang kamu disogok dengan binti 50.000, hilang keyakinan. Ketika iman turun. Nah, adapun ketika iman yang tinggi, iman yang memuncak dengan segala peraturan Allah yang kita laksanakan, akan dapat menimbulkan iman yang tinggi. Apapun gerangannya, apapun halangannya, dia akan tetap melangkah. Dalam prinsipnya, satu langkah kaki maju ke depan, pantang mundur untuk surut ke belakang. Itu konsekuensi orang-orang yang beriman. Hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi terdahulu. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki keimanan yang sangat-sangat luar biasa, yang digelar dengan singa padang pasir. Ya, lalu lawannya Umar bin Khattab iman ketutupan. Sangat luar biasa keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Prinsipnya adalah satu langkah kaki maju ke depan, pantang mundur untuk surut ke belakang. 11 tahun iman kita sudah lemah, tidak ada diisi dengan Ramadan, tidak ada diisi dengan tadarus, tidak ada diisi dengan salat tarawih, tidak ada diisi dengan infak sedekah. Maka untuk
mengisi ulang kembali keimanan yang kosong selama 11 tahun dalam membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah tarawih rahimahullah. Ustaz, apakah madrasah Ramadan itu sebagai sekolah orang yang beriman mempunyai kurikulum? Ini pertanyaannya. Namanya sekolah tentu ada kurikulumnya. Ramadan ini mempunyai kurikulum secara universal. Apa universal itu Ustaz? Secara menyeluruh. Kurikulum yang dimiliki oleh Ramadan itu sendiri. Sebagai kompetisi inti dari Ramadan yang kita laksanakan itu yang dibaca oleh al-ustaz kita, ustazah kita, baik mubalik, khatib ataupun dengan ulama-ulama lainnya. Kompetisi inti dari Ramadan yang kita laksanakan ini adalah Al-Baqarah 183 yang selalu dibaca oleh ustaz setiap malam di ceramahnya. Ya, wajib melaksanakan puasa. Ulang-ulang awal wajibnya melaksanakan puasa. Mudah-mudahan mendapat gelar yang bertakwa. Itu kompetisi intinya. Lalu dengan adanya kita menjalankan ibadah puasa, dengan adanya kita menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah sebagai kompetisi inti dari madrasah yang kita laksanakan, apakah ada kompetisi dasar dari Ramadan itu? Inilah kompetisi dasar yang harus kita kuasai sebenarnya. Inilah kompetisi dasar yang harus kita dalami sebenarnya. Apakah itu Ustaz? Tahu wajib puasa, tahu yang membatalkan puasa, tahu sunnah puasa, tahu makruh puasa, tahu dengan segala yang membatalkan ibadah para puasa sebagai kompetisi dasar yang dimiliki oleh siswa dan siswi dalam madrasah Ramadan itu sendiri. Ya, kadang kalau awak tertentu kompetisi dasarnya itulah yang selalu awak menahan lapar dan haus saja. Nah, tahu awaknya yang membatalkan ibadah pada puasa menahan lapar dan haus jalan terus. Nah, tahu awaknya yang membuat makruh ibadah puasa jalan terus. Selalu Ustaz menyampaikan amin so'inin laisa lahu min siyami ilal ju'wal wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi mereka tidak memperoleh dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Akibatnya adalah tidak mengetahui kompetisi dasar di dalam proses belajar di dalam Ramadan kemarin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku pembelajaran Ramadan itu madrasahnya buku pembelajarannya ada. Kalau di SD buku pembelajaran matematik ada, buku pembelajaran bahasa ada buku pembelajaran kalau di sekolah terpadu bahasa Arab ada tasin ada IPS ada. Ikut tak di dalam madrasah Ramadan yang kita laksanakan itu cukup buku-buku telah teruji di dalam mahfuz. Di dalam mahfuz telah teruji sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Nabi, sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai ulama saleh, sampai kepada ulama sampai kepada awam. Dua buku yang telah termasuk di dalam madrasah Ramadan. Apakah itu Ustaz? Al-Quran dan hadis. Ini ada buku-buku pembelajaran di dalam madrasah Ramadan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata kita bisa menjalankan buku pembelajaran semasa bulan Ramadan, baik bulan Ramadan ataupun tidaknya, kita akan dijamin oleh Nabi dan Allah akan selamat dunia dan akhirat. Allah dan Rasulnya menjamin kita mempedomani Al-Quran dan hadis sebagai buku pembelajaran bulan suci Ramadan dan sebagai buku keseharian kita. Allah akan menjamin kehidupan, yaitu tujuan jangka pendek di dunia hasanah, tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek adalah selamat di dunia dan tujuan jangka panjang di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, selamat di akhirat kelak nanti. Kuncinya dengan mempedomani Al-Quran dan hadis tadi. Ini adalah buku pembelajarannya.
Siapa yang menjadi siswa di Ramadan itu? Apakah ulang-ulang yang tertentu aja yang menjadi siswa-siswinya? Ternyata tidak. Siswa-siswi Ramadan itu adalah orang yang telah uji dalam hatinya berupa keimanan. Orang yang telah lulus ujian keimanan. Makanya Al-Baqarah tadi mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Siswa-siswinya Islam balik berakal. Setiap yang Islam, setiap yang balik, setiap yang berakal itu sudah wajib menjadi siswa-siswi untuk madrasah Ramadan. Intinya adalah sebagai siswa-siswi Ramadan adalah orang-orang yang beriman di dalam hatinya. Ujiannya banyak. Ujian Ramadan banyak, seperti halnya yang di madrasah atau sekolah biasa. Ada ujian kompetensi, ada ujian semester, ada ujian akhir. Ramadan pun begitu. Ada ujian kecil, ada ujian berat, ada ujian besar. Predikat yang harus dicapai dalam ranking satunya adalah orang-orang yang bertakwa. Predikat yang dicapai di dalam ujian itu tersebut di masa akhirnya adalah orang-orang yang bertakwa. Tinggal cek materi. Apa materinya Ustaz? Kalau di dalam madrasah awak, sekolah awak, materinya banyak. Bahkan berupa puasa ini adalah materi di dalam sistem pembelajaran umum. Ada materinya yang akhlak, ada materinya yang ekonomi manusia, ekonomi perputaran skala dunia, ada berupa materinya. Ini Ramadan ada juga materinya. Apa materinya itu Ustaz? Kita selalu dilatih, dirujuk hati awak, diajak awak setiap hari untuk mengenal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artiannya adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam kita dilatih mengenal Allah, akan melahirkan disiplin waktu, materinya akan melahirkan disiplin waktu, sosial, silaturahmi, akhlak yang baik, tolong menolong, etos kerja, di dalam menghormati orang lain. Di sini banyak materi yang harus dilahirkan oleh Ramadan itu sendiri. Yang paling terpenting di dalam Ramadan yang kita laksanakan sebagai madrasah hulu yang membina, mendidik kita di dalam karakter, akhlak, sikap, segala macamnya yang diajarkan oleh Ramadan. Materi di akhir Ramadan ini yang paling penting, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu Ustaz? Sosial, solidaritas. Apa itu solidaritas? Ciri-ciri orang yang mendapatkan gelar yang bertakwa nanti di akhir Ramadan, salah satunya adalah orang yang telah menunaikan zakat fitrah yang diajarkan materi di dalam madrasah Ramadan itu sendiri. Ciri-ciri orang yang telah mendapatkan gelar yang bertakwa, insya Allah adalah orang yang telah melunasi hutang-hutangnya pribadinya sendiri yang disebut dengan zakat fitrah, zakat kesucian diri. Zakat kesucian jiwa. Untuk mensucikan jiwa kita harus kita tunaikan zakat dulu. Itu tertanam dari jiwa solidaritas yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Ramadan itu sendiri. Untuk apa gunanya Ustaz? Dari kejiwaan di satu sisi terlihat sekelompok manusia yang bergerombol duduk sambil menangis meratapi hidupnya. Untuk apa gunanya zakat fitrah itu Ustaz? Adalah untuk sekelompok manusia yang menangis, merintih, menolong, tidak dapat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan nanti di akhir Ramadan. Entah dia makan sehari atau tidak, entah dia berpakaian atau tidak, entah dia pakai sandal atau tidak, entah dia punya rumah, diberikan kepada mereka fuqara wal masakin wal yatama, anak yatim, fuqara, orang miskin. Untuk itulah gunanya zakat fitrah yang harus kita lunasi. Kadang mereka merintih menangis, kadang mereka minta tolong, terus kepada siapa yang minta tolong?
Kadang mereka meratapi dalam kesehariannya, kapan nasibku berubah, kapan nasib saya berubah. Kepada siapa dia meratapi hidupnya? Selain daripada kita, harapan uluran tangan daripada yang kita yang mampu ini. Jangan lupa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, 1 kali, 2 kali, 3 kali kita pergi ke tanah suci misalnya, seandainya kita tidak memperdulikan anak yatim, orang tua jompo, orang tua orang sakit di sekeliling rumah kita biarkan merintih, kita biarkan menderita, kita tidak mau memberikan makan, barangkali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita langkahkan kaki kita tanah suci Mekah. Begitu pentingnya menyantuni anak yatim, begitu pentingnya daripada menyantuni kaum duafa orang sakit tadi. Inilah yang diajarkan oleh Ramadan, baik di dalam Ramadan nanti ataupun selepas daripada Ramadan yang kita laksanakan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya untuk selalu kita aplikasikan di dalam kehidupan materi yang diajarkan oleh Ramadan, silaturahmi yang sangat luar biasa. Kepada siapa harus kita bersilaturahmi? Makhluk yang bernama manusia, terutama adalah kedua orang tua. Seandainya Bapak Ibu mempunyai jabatan, setinggi apapun jabatannya, seandainya Bapak Ibu mempunyai harta kekayaan yang begitu banyak, orang yang paling disegani di satu negeri, orang yang paling mewah di kehidupannya di suatu kampung, yakin dan percayalah Anda dan Bapak Ibu segala macamnya adalah anak bocah di hadapan orang tua kita. Kita hanya orang yang terpantang di suatu tempat. Kita memiliki kebun sawit yang sangat luas. Kita memiliki harta yang begitu banyak. Demi Allah, kita tetap anak bocah ingusan di hadapan orang tua kita. Jadi dengan dipaksa dia untuk menderita selalu, Ramadan mengajarkan kita kepada silaturahmi, terutama kedua orang tua kita. Jangan dipaksa dia dengan sebuah kerinduan. Jangan diazab dengan azab yang sangat-sangat luar biasa. Selama ini dia telah azab, dia berbohong kepada kita, kita meyakini kebohongannya. Selama ini selalu dia berbohong kepada kita. Kita sudah menderitakan dia selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Kita menderitakan dia. Uwais Al-Qarni, pemuda Yaman yang sangat luar biasa, terkenal di langit, di malaikat Allah terkenal, tapi di kalangan manusia tidak terkenal Bapak dan Ibu. Orang yang paling anak yang paling soleh, Rabbi habli minas sholihin, sangat berhasil ibunda dari Uwais Al-Qarni tadi berhasil melahirkan anak yang soleh, ya, dipikul ibundanya untuk dari Yaman pergi ke kota Mekah, suci Mekah, sampai ke tanah suci Mekah. Setelah sampai di sana diajak tawaf. Kemudian setelah dia tawaf, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya kepada Khulafa'i Rasyidin Umar Ibn Khattab, "Ya Khulafa'i Rasyidin Umar Ibn Khattab, apakah jasa-jasaku telah terbatas kepada kedua orang tuaku, terutama ibunda saya?" Apa kata Umar Ibn Khattab? "Wahai Uwais Al-Qarni, walaupun kamu seorang pemuda Yaman yang sangat luar biasa, walaupun kamu anak yang soleh yang sangat luar biasa, satu pekingan daripada ejam untuk mengeluarkan kamu dari rahimnya tidak akan pernah terbalas." Subhanallah. Satu kali mewajani awak untuk melahirkan awak. Waktu di kota Yaman pergi kota Mekah, bagi kota Mekah, apakah telah terbatasi yang Khulafa'i Rasyidin? Kata Uwais Al-Qarni, satu petikan dia melahirkan kita tidak pernah terbatasi. Jadi masih beruntung kita, orang tua, kedua orang tua kita masih ada. Mari sama-sama kita menjadi hubungan silaturahmi. Di akhir Ramadan nanti lebih kurang 5 hari lagi, kita jadi hubungan silaturahmi, terutama kepada kedua orang tua, juga kaum kerabatnya, juga adik tolan kita, teman sebaya kita, dan kerabat-kerabat kita di tetangga kita. Sangat-sangat wajib kita saling bermaafan ketika akhir Ramadan datang nanti. Di sanalah nanti akan mendapatkan gelar juara 1 di dalam madrasah Ramadan tadi. Sudah kita kenalkan diri kita kepada Allah, sudah didekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian disiplin waktu yang kita aplikasikan dalam kehidupan.
Disiplinnya ketika waktu sholat datang kita sholat, ketika Ramadan datang waktu sholat kita tidak mau mengabaikannya, ketika belum sampai buka puasa kita tidak mau melanggarnya. Disinilah kedisiplinan Ramadan yang diajarkan kepada kita. Jadi hubungan kepada sosial solidaritas antar umat sesama makhluk yang bernama manusia, kemudian jaga hubungan silaturahmi terhadap kedua orang tua kita. Dengan demikian insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan gelar-gelar yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.